Ini saya cabut chargernya tadi. Nah, yang penting jangan terbalik ini. Bisa ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel Mon Channel. Nah, di video kali ini saya akan buat tutorial apa, yaitu baterai Xiaomi ini akan saya pasang di HP Oppo ya. Apakah bisa? Nah, kita coba nanti ya. Karena baterai Oppo saya ini sudah tidak sudah tidak bagus atau kembung ya. Ini akan saya ganti dengan baterai Xiaomi ini, saya pasang di HP Oppo saya. Nah, bagaimana caranya mengganti sel baterai ini untuk dipasang di HP Oppo? Kita langsung saja mulai ya. Lebih jelasnya ya teman-teman ya, baterai Xiaomi ini baterainya masih bagus ya selnya ya, tapi kendalanya kan konektor baterai itu kan tidak sama ya, karena ini kan baterai Xiaomi ya, dan sementara HP saya itu HP Oppo ya yang akan kita pasang baterainya. Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu nih teman-teman, kutub positif dan negatifnya. Nah, kita lihat di papan bautnya masing-masing ya, itu ada tulisannya B- dan B+ ya. Lalu kita tandai di baterainya. Itu penting ya teman-teman, jangan sampai salah. Kita juga lihat juga baterai yang sudah rusak ini, yang kita akan gunakan adalah papan bautnya ya. Untuk konektornya kita pakai lagi. Nah, ini kita lihat juga nih yang mana kutub positif dan kutub negatifnya yang mana ya. Harus tahu teman-teman ya, harus hafal. Kalau perlu kita tulis saja nih di bagian baterainya. Nah, seperti ini ya, kita tandai biar tidak salah pasang nanti ya, karena kalau salah pasang itu malah akan menjadi rusak ya teman-teman ya, konslet mungkin ya, menjadi konslet. Nah, ini saya tandai dulu kutub positif dan negatifnya. Ini semua baterai sama ya, ada kutub positif dan negatifnya, tapi yang berbeda itu kadang posisi lempengan atau elemennya itu yang beda-beda letaknya. Kadang ada yang terlalu minggir dan ada yang pas seperti ini ya. Kita usahakan cari yang pas sesuai ukuran baterai kita, dan kutub positif dan negatifnya atau lempengannya itu kurang lebih jaraknya, selisihnya tidak jauh ya, itu bisa ya teman-teman ya. Nah, ini saya lebih jelasnya kasih kertas saja ya untuk menandai kutub positif dan negatifnya. Saya ambil kertas stiker ini, saya tempel di sini saja untuk menandainya ya, karena tanda yang tadi saya buat itu hilang teman-teman ya, karena spidol yang saya gunakan tidak spidol permanen. Nah, ini saya tandai dulu seperti ini ya, harus benar-benar ingat teman-teman ya, kalau perlu ditandai seperti ini ya. Nah, kalau sudah ditandai, kita cukup mengambil papan bautnya, satu kita lepas dan yang satu kita lepas juga seperti ini ya. Nah, yang kita pakai adalah papan baut mesin atau papan baut yang HP Oppo ya. Ini yang HP Oppo tadi sudah kembung HP-nya, selnya saya buang saja, dan ini papan bautnya akan saya pasang di sel baterai Xiaomi ini. Nah, kita lanjut ya untuk persiapan penempelannya. Kita butuh solder seperti ini, bisa apa saja solderin mereknya ya, bisa merek apa aja. Dan
timah gulung atau tenol ya teman-teman ya, atau tenol. Kita lihat dulu nih kutub positif dan negatifnya papan botnya sebelah mana. Nah itu jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Yang B plus dapat yang plus, yang B min dapat kutub min atau negatif ya. Ini saya kerok-kerok dulu di lempengannya elemen, karena ini saya akan menggunakan timah gulung atau tenol untuk menempelkannya ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak kerok atau kasarkan, itu susah sekali nempelnya ya. Nah timah gulung seperti ini yang saya pakai, ini baru saya beli tadi ya. Ini mereknya seperti itu kurang lebih ya. Nah kita tinggal kasih timah gulung saja di elemen, kedua elemen itu ya. Kalau tenol kalau solder kita susah nempel, untuk tenolnya bisa kita kerok dulu di solder, mata soldernya kita kerok, lalu kita kasih timah gulung seperti ini sampai nempel ya teman-teman, sampai menempel. Nah ini yang satunya saya kasih dulu sama, sampai benar-benar nempel. Tunggu sampai panas teman-teman, biar dia menyatu dulu, baru kita lepas. Nah kalau sudah menyatu kita lepas ya. Ini sudah menyatu. Lalu langkah selanjutnya teman-teman, kita kasih juga yang di papan botnya, sama seperti yang di selnya tadi. Kita kasih timah gulung atau tenol ya, seperti ini sampai menempel teman-teman ya. Kita kerok dulu juga sebelum mengasih tenol ya. Nah tunggu sampai panas dan benar-benar menyatu ya teman-teman. Kalau kurang kita bisa tambahi lagi seperti saya ini ya. Kita tambahi saja seperti ini ya teman-teman. Nah yang satunya juga ya. Nah teman-teman, semoga video ini bisa dimengerti ya. Untuk penggantian baterai ini, tujuannya itu agar kita ngirit saja teman-teman ya. Karena kalau kita punya baterai bekas dan masih bagus, itu bisa dipakai tuh untuk mengganti papan botnya seperti ini ya. Karena yang kita butuhkan adalah konektor di papan botnya itu ya, konektor plus papan botnya. Nah seperti ini ya, kita panasi saja timah gulung atau tenol yang tadi kita kasih, seperti ini ya, dan dia otomatis tersambung sendiri ya teman-teman ya, sampai menyatu dia ya, sampai menyatu seperti ini ya. Nah ini sudah menyatu ya teman-teman ya. Ini saya yakin sudah bisa digunakan nih teman-teman ya. Nanti kita coba atau tes untuk pemasangan di HP-nya ya. Nah ini saya tambahi dulu nih yang baliknya, kan tadi yang dibaliknya ya, ini saya balik dan saya tambahkan lagi biar kuat tujuannya ya teman-teman, biar kuat. Kalau saya rasa kalau kalian teman-teman rasa sudah kuat, sudah, jangan ditambahi ya. Intinya supaya tidak mudah lepas gitu aja ya. Kita coba nih, kita tes. Ini saya kasih kertas dulu ya agar tidak ngeground di bodi HP-nya, karena ini kan belum saya solasi ya, atau belum saya kasih isolator, jadi takutnya ngeground. Nah kita coba nih teman-teman, bisa atau tidak ya. Nah ini kita menentukan sama-sama bareng-bareng nih.
karena ini saya juga baru coba ini ya. Tujuannya biar mengedukasi ke teman-teman, kalau ini berhasil ya bisa dicontoh atau dicoba ya. Kita charger. Nah, bisa ya teman-teman. Apakah bisa detek persenannya? Kita tunggu saja. Nah, ada ya, bisa detek ya. Nah, kita langsung nyalakan saja nih, coba bisa nyala atau tidak ya. Oke teman-teman, ternyata bisa ya, ternyata bisa muncul tulisan Oppo. Nah, ini kan sementara masih tercolok cas ya atau charger. Nanti kita coba chargernya kita cabut, bagaimana reaksinya ini HP atau baterai ini ya. Nah, ini masuk persenannya 61% dan keadaan ngecas. Nah, ini kita cabut nih. Nah, masih bisa ya teman-teman ya. Ini saya cabut chargernya tadi. Nah, yang penting jangan terbalik ini. Bisa ya teman-teman. Ternyata eksperimen atau trik dan tutorial kali ini berhasil ya teman-teman ya. Oke, nah ini bagus sekali. Ini teman-teman di rumah bisa contoh nih, bisa dipraktekkan sendiri ya kalau nggak percaya. Jadi kalau teman-teman punya baterai yang sudah tidak berguna atau nganggur, bisa dibeginikan nih, dimanfaatkan karena selnya ini masih bagus, tapi konektor atau papan bautnya yang tidak bisa ya atau tidak menyala, itu bisa dipakai buat ini. Nah, ini kan plus ketemu plus dan min ketemu min ya. Nah, jadi harus sama. Cari baterai yang ukurannya kurang lebih sama ya teman-teman, dan lempengan platnya ini kurang lebih posisinya sama ya, posisinya kurang lebih sama. Nah, ini tinggal diginikan saja, tinggal disolasi seperti ini ya, seperti asal mulanya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman, bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.